Perkenalkan, nama saya Agnes Donasari Ginting, NIM 7173343001, Prodi Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017. Di sini saya akan memaparkan sedikit bagaimana cara mempraktekkan 8 keterampilan mengajar dalam FYP yang saya buat. Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya? Ibu harap semua baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin sekali melihat keadaan ruangan kita ini rapi, bersih, dan nyaman. Ibu mau meja serta kursi itu dirapikan, lalu sampah yang ada di dalam laci maupun di bawah laci, maksud Ibu di bawah meja itu diambil semua, lalu disimpan dulu di saku celana. Setelah istirahat nanti bisa dibuang ya nak ke tong sampah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa sih ketua kelasnya? Baiklah, Yuni, silakan pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih untuk Yuni. Siapa sekitar di sini? Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, baiklah, datang semua ya. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu ingin sedikit mengulang materi minggu lalu. Baiklah, untuk Sinta, coba jelaskan atau beri sedikit saja apa yang kita pelajari minggu lalu dan kamu kaitkan pada materi yang akan kita bahas hari ini. Kan Ibu sudah mengasih materi minggu semalam kan? Nah, coba kaitkan sedikit saja nak pengertian dari website. Ya, benar sekali kita Sinta. Dia menjelaskan bahwa website adalah singkatan dari istilah situs terdiri dari sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antara halaman dengan satu halaman yang lain. Terkadang disertai pula gambar, video, animasi, atau jenis-jenis objek lainnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, jenis, manfaat dari website. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari website. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan perancangan pembuatan website. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada Debbie, coba beri sedikit fungsi dari website itu apa saja? Ya, benar sekali. Fungsi dari website itu ada 5 ya. Tadi dijelaskan oleh Doni. Yang pertama itu membuat pengumuman dan pemberitahuan. Lalu yang kedua memberikan pelayanan dan kepada konsumen. Yang ketiga menerima masukan dari pengunjung atau customer. Yang keempat itu membagi dan mendistribusikan file dan foto. Lalu yang kelima itu berkomunikasi langsung dengan konsumen yang berada di belahan dunia. Baiklah, hari ini materi pembelajaran kita ialah mengevaluasi website dari pengertian, jenis, manfaat, tujuan, serta perancangan pembuatan website. Di sini Ibu ingin membagi kalian semua dalam 5 kelompok. Nanti bisa diatur semua sendiri ya nak. Mau dari kelompok mana 1, 2, 3 itu kamu pilih sendiri. Lalu Ibu mohon jangan ribut karena ini dalam posisi pembelajaran ya nak. Ibu harap semua dilakukan dengan tertib. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah kita bahas, tadi Ibu melihat presentasi dari kelima kelompok itu yang Ibu nilai sangat bagus. Itu dari kelompok 1, 2, dan 3 itu udah bagus sekali. Kelompok 4 dan 5 itu udah bagus tapi lebih ditingkatkan ya nah.
untuk dalam kegiatan presentasi suaranya lebih dikuatkan dan usahakan jangan grogi karena kita semua di sini sama-sama belajar. Lalu untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita semua hari ini, Ibu mau kelompok 1 maju bersama Ibu di ke depan. Kita akan bersama-sama memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang terbahas. Baiklah, kelompok 1 silakan maju. Baiklah, coba kamu beri kesimpulan yang telah kamu lakukan oleh kelompok kamu, lalu Ibu bantu. Baiklah, bagus sekali kesimpulan yang telah dilakukan oleh kelompok 1 ya nak. Jadi website itu sangat penting dibuat untuk memudahkan para pembisnis dalam memasarkan produknya. Dengan adanya website dapat membuat para pembisnis itu memasarkan produknya hingga ke belahan dunia manapun. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan memberikan tugas individu. Ini 3 soal dikerjakan di kertas double folio. Ibu beri waktu 5 menit karena ini mudah ya. Kan tadi udah kita bahas semua kan, cuma mengulang apa yang tadi dibahas oleh kita. Udah ditulis soalnya ya, Ibu tulis di papan tulis. Silahkan kamu tulis saja jawabannya di double folio. Baik, sudah selesai. Oh baiklah, silahkan dikumpul untuk ketua kelas, kumpul dari belakang ya, lalu taruh di meja saya. Baiklah, untuk hari ini Ibu ingin membagikan PR itu di halaman 50. Silakan kamu kerjakan di bagian esai itu 1 sampai 6 saja. Itu kan ada sampai 10 sampai 6, coba kamu kerjakan karena 4 dan 7 dan 10 itu nanti kita bahas karena itu belum sampai ke materi kita untuk hari ini. Setelah itu Ibu mau semua dikerjakan dengan baik dan rapi ya. Ibu nggak mau pas hari minggu depan dikumpul di situ kalian kerjakan. Ibu mau kalian kerjakan di rumah. Baiklah, untuk materi minggu depan Ibu akan sampaikan pembelajarannya mengenai merancang website. Nanti kalian agak pelajari sedikit di rumah, membaca tentang bagaimana cara membuat website ya nak. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Website adalah tempat sentral di mana web atau halaman disimpan. Menurut Wikipedia, suatu halaman web yang berhubungan yang umumnya berada pada paladan yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Paladan merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Baiklah, dari yang kita bahas tadi mengenai website, Ibu ingin bertanya, coba kalian sebutkan secara garis besar website tergolong menjadi 3 bagian. Apa 3 bagian dari website? Ibu ingin yang tahu cuci tangan karena ini dapat nilai plus ya dari Ibu. Siapa yang jawab pertanyaan ini? Ya, Vio, coba kamu jelaskan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Rio. Bagus sekali. Benar sekali apa yang dikemukakan oleh pendapat kawan kita tadi, bahwa
Website tergolong menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu website statis, lalu yang kedua website dinamis, dan yang ketiga adalah website interaktif. Baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan, lalu Ibu akan lempar pertanyaan itu ke kalian tapi secara acak, oke? Makanya harus tetap fokus. Jadi Ibu ingin memberikan pertanyaan mengenai jenis-jenis website. Nanti Ibu tunjuk, sebut satu saja jenis website, lalu Ibu pindahkan lagi ya. Kita mulai. Jenis-jenis website adalah yang pertama, Joki, Rian, Putri, Diana, Roni. Siapa lagi ya? Agung. Ya, itulah jenis-jenis dari website ya. Silakan kamu catat di Baiklah, dari jenis-jenis website yang tadi kita jelaskan, ada yang ingin memberikan sedikit pengalamannya tentang membaca sebuah website. Boleh jenis website apapun itu. Cuci tangan. Iya, Piko, coba kamu jelaskan apa yang pernah kamu baca mengenai website apa? Oh, website berita. Coba berita apa yang sering kamu baca? Benar ya Nana, website berita termasuk kepada jenis-jenis website ya. Salah satu jenis website. Baiklah, saatnya kita masuk ke diskusi pembelajaran atau mempresentasikan hasil diskusi yang tadi telah bahas pada kelompok masing-masing. Ibu harap saat melakukan presentasi kelompok, mau itu kelompok 1, 2, 3, semua diharapkan tenang, karena Ibu tidak ingin mendengar suara lain selain kelompok 1 atau 2 atau 3, 4, dan 5 yang menerangkan materi kelompok ini sebelum ada tanya jawab. Baiklah, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Baiklah, dari hasil diskusi yang kalian jelaskan tadi, adakah kesulitan atau kurangnya pemahaman mengenai soal yang Ibu berikan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, lakukan jawabannya dengan sebaik-baiknya. Jika tidak ada yang dimengerti mengenai pertanyaan atau hal apapun itu, tanyakan langsung ke Ibu. Jangan ribut atau jangan mengganggu teman kelompok lainnya dalam bertanya ya. Kalau nggak ada yang tahu, silakan bertanya langsung ke Ibu. Baiklah, untuk memulai hasil diskusi kita hari ini, Ibu ingin membagi kelompok menjadi 5. Jadi silakan kalian memilih orangnya. Ibu mau satu kelompok itu 6 orang. Dengan syarat kalian yang memilih jangan ribut, jangan berantem. Bu, saya nggak mau kelompok ini, Bu, saya nggak mau kelompok itu. Pokoknya kalian atur sendiri bagaimana bagusnya kalian dalam membentuk kelompok tersebut. Lalu untuk materi pembelajaran yang akan dibahas di kelompok itu, di meja Ibu ini ada 5 lembar soal. Itu satu kelompok 1 lembar itu kalian ambil ya untuk dibahas di dalam kelompoknya.